Salam, selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengasuh mata kuliah, dan saya bangga muliakan kepada teman-teman seperjuangan. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Daniel Darabali, NIM 17340-30019, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Nah, pada siang hari ini saya akan mengulas kembali hasil buku review saya yang ke-7. Adapun buku yang saya presentasikan yaitu yang berjudul Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Praktik Kebijakan dan Riset Pengantar Kesehatan Pekerjaan Sosial. Nah, sepanjang sejarah pekerjaan sosial telah memainkan peran yang signifikan dalam perubahan perawatan kesehatan sistem pengantaran dari pergerakan rumah permukiman hingga saat ini. Pekerja sosial profesional adalah bagian penting dari struktur perawatan kesehatan, melayani individu yang beragam di seluruh rentang hidup, berlatih dalam berbagai pengaturan perawatan kesehatan, mengadvokasi untuk meningkatkan akses dan menangani kebutuhan yang terus meningkat dari populasi yang paling rentan. Bab ini menyoroti riwayat kesehatan dan pekerjaan sosial, termasuk peran pekerjaan sosial saat bekerja dengan polusi yang beragam ini, menggarisbawahi kontribusi unit yang dibuat pekerja sosial dan tantangan yang mereka hadapi dalam praktik kebijakan dan penelitian. Selama dekade terakhir, sistem perawatan kesehatan di Amerika Serikat telah melampaui perubahan substansi, seringkali didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kualitas perawatan, mengandung kenaikan biaya, meningkatkan akses dan meningkatkan hasil perawatan kesehatan. Nah, yang kedua, latar belakang atau perspektif sejarah. Perkembangan pekerjaan sosial dan kesehatan dapat ditelusuri kembali ke masa Elizabethan, meski hukum dari tahun 1601 Amerika kolonial. Nyatanya Amsterdam pertama kali dibangun menjadi rumah individu yang miskin, cacat, atau tidak memiliki keluarga untuk merawat mereka. Satu dari Alshouses pertama didirikan di Boston pada pertengahan 1610-an. Pada 1731 mendirikan rumah makan dengan Philadelphia untuk melayani penduduk Oscar. Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, itu konvensi tentang hak anak, konvensi internasional tentang perlindungan hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, dan konvensi tentang hak penyandang disabilitas. Hak atas kesehatan juga diakui oleh nasional konstitusi di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), organisasi PBB yang bertugas mempromosikan kesehatan, mendefinisikan kesehatan di dalam pembukaan konstitusinya sebagai keadaan kesehatan fisik, mental, dan sosial yang lengkap, dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau tidak kemampuan, dan merupakan salah satu mendasar hak setiap manusia tanpa membedakan ras, agama, keyakinan politik, ekonomi, atau kondisi sosial. Konferensi Kesehatan Internasional pada tahun 2002, hal ini yang pertama diskusi lebih lanjut tentang pendekatan berbasis kanan dibahas nanti dalam bab ini.
selama tahun 1960-an ini inisiatif kesehatan dan kesejahteraan sosial itu kembali. Nah, Presiden Kemedi fokus pada kemiskinan dan keadilan sosial sangat signifikan. Itu adalah karya Martin Luther sebagai pemimpin dan penyalur hak-hak sipil yang membentuk kembali Amerika. Yang kedua, hak atas perawatan kesehatan. Menurut Ganinus Gabel, Unifikasi Privel tanggal 27 Desember 2017, pendekatan berbasis hak terhadap kesehatan yang berkembang dalam beberapa dekade setelah PD2 cukup banyak lebih dari sekedar akses yang ke layanan perawatan kesehatan dan mencakup layanan pendidikan dan pengembangan lingkungan yang membantu kita menjalani kehidupan yang memusatkan mengacu pada faktor-faktor ini sebagai penentu yang mendasari kesehatan AHCHR dan WHO. Intinya adalah bahwa dari pendekatan berbasis hak kesehatan bersinggung dan saling membantu dengan hak asasi manusia lainnya. Pendekatan kesehatan berbasis hak juga menekankan hal itu, layanan membantu individu memperoleh kesehatan tidak dapat dibatasi, dibuat konklusif populasi tertentu. Hak atas kesehatan harus universal, non-diskriminatif, dan inklusif. Pendekatan berbasis hak juga menghargai proses tersebut dan menganjurkan agar masyarakat berpartisipasi pengambilan keputusan terkait kesehatan di semua tingkat pemerintahan. Nah, fasilitas, barang, dan jasa juga harus menghormati medis, etika, PK gender, dan sesuai budaya. Dengan kata lain, seharus begitu dapat diterima secara medis dan budaya serta dapat diakses oleh semua. Nah, dalam pendekatan berbasis hak dalam banyak hal mirip dengan pendekatan pekerjaan sosial karena pada dasarnya keduanya pendekatan adalah menghormati martabat dalam nilai semua individu. Ada juga diskusi intensif di masyarakat saat ini tentang hak atas perawatan kesehatan. Nah, tujuan pembangunan berkelanjutan PBB yang berlaku untuk dikembangkan sebagai serta negara perkembangan membuat daftar salah satu tujuannya sebagai kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Itu tujuan untuk memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan orang-orang di segala usia sangat bermanfaat. Target khusus termasuk mengurangi kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kehidupan harapan. Seperti WHO, seperti yang telah dibahas sebelumnya, jika dibandingkan dengan yang dikembangkan lain negara, catatan Amerika Serikat tentang hasil kesehatan ini dapat dikatakan oleh Federasi Internasional Pekerjaan Sosial. Kesimpulan, pekerjaan sosial telah lama memegang peran penting dalam kesehatan dan perawatan kesehatan. Perubahan lanskap perawatan kesehatan membutuhkan advokasi dan kemajuan di lapangan. Hak atas kesehatan, kepedulian adalah hak asasi manusia yang sangat penting dan terus menjadi yang terdepan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang atau kurang jelas. Terima kasih.